Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang ketuhanan, bahwa dalam Islam tidak dikenal yang disebut dengan tidak bertuhan. Tidak dikenal apa yang disebut ateisme. Dalam Islam hanya disebut dengan syirik. Sebab orang yang mengaku tidak bertuhan itu sebetulnya dia sedang menuhankan hawa nafsunya. Dia sedang menyekutukan Tuhan dengan hawa nafsunya. Dalam filsafat paling banter, manusia itu agnostik, tidak tahu tentang Tuhan. Lalu barangkali kita bertanya, apakah Tuhan bisa diketahui? Saya ingin mengambil satu kitab yang sangat bagus, yang ditulis oleh seorang ilmuwan, seorang sufi, Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Dalam kitab Fususul Hikam, Ibnu Arabi memberikan penjelasan dasar bahwa tentang Tuhan itu satu, ilahul mutlak. Nah, di level ini Tuhan tidak bisa kita sentuh, Tuhan gak bisa kita renungkan, Tuhan gak bisa kita pikirkan, Tuhan gak bisa kita lihat, baik secara batin, secara akal, atau apalagi secara indrawi. Nah, ini yang disebut dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia itu Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata batin, mata akal, atau mata ragawi. Nah, di level ini kita nggak bisa apa-apa, karena itu benar-benar Tuhan dalam kemutlakannya. Lalu Ibnu Arabi menyebut ada juga tentang ketuhanan itu yang dia sebut dengan ilahul mu'taqadat. Tuhan yang bisa diyakini. Kenapa Tuhan bisa diyakini? Karena ada satu hadis qudsi yang sangat terkenal. Tuhan berfirman, kuntu kanjan makhfiyan. Aku ini pembendaharaan yang tersembunyi. Fa'aradtu an urifa. Lalu aku ingin dikenal. Fakhalaqtul khalqa. Maka aku menciptakan makhluk. Menurut hadis ini, Tuhan itu ingin dikenali, ingin diketahui. Nah, konsep ketuhanan dalam Islam itu punya basis, punya dasar yang menurut saya sangat luar biasa. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya, Tuhan dalam Islam itu adalah Tuhan yang disaksikan. Tuhan yang disyahadah. Saya ingin membawa satu analogi
yaitu seperti di pengadilan, di mana di pengadilan, di persidangan suka dihadirkan saksi. Nah, saksi yang pertama suka disebut dengan saksi utama, yaitu mereka yang melihat misal kasus pembunuhan, mereka yang ada di lokasi pembunuhan, mereka yang melihat benar-benar pembunuhan itu dihadirkan dalam persidangan, itu suka disebut saksi utama. Tetapi suka ada juga yang disebut dengan saksi ahli. Kasus misal pembunuhan dengan racun. Lalu dihadirkan dalam persidangan itu doktor ahli racun. Dihadirkan dalam persidangan itu profesor ahli racun. Padahal mereka tidak ada di lokasi kejadian kasus pembunuhan itu. Tapi mereka dihadirkan dalam persidangan. Karena apa? Karena mereka punya ilmu tentang racun yang bisa mengungkap kasus pembunuhan itu. Ilmu tentang racun itu jadi satu poin penting untuk membuka kebenaran. Nah, begitupun ketika kita berkata asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Saksi utama yang hadir di depan Tuhan, yang hadir, yang menyaksikan, yang melihat, barangkali itu susah kalau dalam konsepsi kita. Kita kenal di Al-Quran itu, Rabbi arini. Nabi Musa itu berkata, Tuhan, perlihatkanlah engkau kepada aku. Lalu Allah menyuruh Musa untuk melihat gunung, dan gunung itu jadi hancur bercerai-berai, dan Nabi Musa sa'iqan, pingsan. Artinya tidak bisa Tuhan disaksikan karena la tudrikuhul absar. Tidak bisa Tuhan disaksikan dengan apapun. Nah, yang kita bisa dekati adalah kesaksian dengan ilmu, seperti kasus profesor yang hadir dalam persidangan. Artinya dengan ilmu kita bisa menyaksikan Tuhan. Itu sebab kualitas kesaksian kita kepada Tuhan itu sangat ditentukan oleh ilmu kita. Semakin ilmu kita mendalam, semakin ilmu kita kuat, semakin ilmu kita benar-benar terhayati oleh kita, insya Allah itu akan semakin mempertebal kualitas kesaksian kita kepada Tuhan. Misal ada seseorang baca Al-Quran, lalu dia sampai nangis, sampai sengungukan, sampai berurai air mata karena ilmu dia tentang Al-Quran. Atau ada seorang profesor, dia meneropong bintang. Ketika dia melihat benda-benda angkasa, dia sampai nangis, sampai berurai air mata, sampai bergetar tubuhnya. Karena ilmunya yang sangat mendalam. Beda dengan kita, misal kita baca Al-Quran, biasa-biasa saja.
gak sampai bergetar hati kita. Atau kita neropong bintang, tapi hanya ngelihat klip-klip warna-warni saja. Kenapa? Karena ilmu kita yang belum mendalam. Itu sebab sekali lagi Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang disaksikan. Dan Tuhan yang disaksikan itu bisa disaksikan itu dengan syarat yang sangat mendasar, yaitu dengan ilmu. Nah inilah makanya sangat dibutuhkan sekali ilmu akidah. Saya cukupkan sekian dulu dan kita akan lanjutkan nanti. Barakallahu li wa lakum nafa'ani wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.